Bapak Ibu, kita kembali kepada bacaan kita dari Mazmur pasal yang 34. Mazmur pasal yang ke-34. Dari bacaan kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul dalam perikop ini, dalam perlindungan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu coba perhatikan di ayat yang pertama dari Mazmur pasal 34. Pasal yang pertama berkata demikian, saudara. Dari Daud, pada waktu yang pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Mazmur ini mengingatkan bagaimana satu peristiwa Daud dalam pelariannya, oleh karena dia hendak dibunuh oleh Saul. Ketika bertemu dengan keluarga kerajaan, dan mengenali bahwa itu Daud, memberitahukannya kepada Abimelek. Tapi kemudian Daud pura-pura gila, sehingga Abimelek berkata bahwa kekurangankah orang yang seperti ini, di pemerintahan. Lalu kemudian Daud selamat. Nah, saudara dikasih Tuhan, meskipun dinamika kehidupan Daud tidak seindah kisah yang kita kenali, sebagai pengembala, kemudian menang melawan Goliat, kemudian menjadi raja, kemudian melahirkan anak-anak, dan kemudian juga orang yang menjadi kaya karena jabatan yang Tuhan percayakan atas kehidupan dia, dan sampai hari ini namanya terus disebut. Bukan orang yang sebaik apa. Dia pernah ambil istri panglimanya juga, prajurit, namanya Uria. Tetapi dari keturunan istrinya Uria inilah yang kemudian menjadi raja penuh hikmat yang bernama Salomo. Apa sih yang ingin saya sampaikan dari pesan ini, saudara? Yang harus kita tahu, ketika Daud dengan segala dinamika kehidupannya, dia mampu mengukirkan satu mazmur yang begitu indah, mengajak semua orang untuk takut akan Allah dan menjanjikan banyak hal oleh karena takut akan Allah. Di ayat yang ke-10, takut akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Kalimat ini menandakan atau menandai bahwa betapa seriusnya membangun hubungan dengan Tuhan. Tidak tergantung dari satu keadaan apakah hal itu sedang baik-baiknya, atau mungkin dalam keadaan yang paling buruk. Baik dalam keadaan yang baik maupun keadaan yang tidak baik, betapa seriusnya bergantung kepada Tuhan. Betapa seriusnya membangun rasa takut akan Tuhan. Kenapa? Karena ini bicara tentang kekekalan, saudara. Bukan rasa takut kepada Tuhan supaya mendapatkan apa yang diinginkan di dalam dunia ini. Karena ketika orang berada di dalam satu keadaan yang paling rendah, terpuruk sedemikian rupa, dia tidak punya harapan lagi untuk bisa membangun harapan. Tidak ada. Hanya untuk membangun harapan.
saja nggak bisa. Kalau kemudian saya gambarkan begini, saya ingin punya rumah di Grand Pesantren. Nggak ada jalannya, saudara. Ya, mau kredit nggak mungkin, sudah tua. Ya. Mau beli cash dari mana? Nggak punya harapan. Berbeda orang yang ada di dalam Tuhan. Sampai seusia ini saya masih berpikir, saya mau beli rumah. Meskipun anak saya bilang, ya, istri saya bilang, udahlah, ya, kita jangan kredit cash aja. Saya mampu kredit, udahlah, kamu kredit aja masih dipanggilin ke orang, karena terhubungnya sama dia juga ya. Jadi dia tahu kalau mau terlambat yang dihubungi istrinya. Tapi masih pengen punya rumah kredit. Ini yang membedakan ya. Orang yang menaruh harap kepada Tuhan itu seperti sesuatu yang memberikan daya hidup, yang memberi keberanian untuk melangkah menghadapi hari esok. Sebab firman Tuhan katakan tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Serius loh. Karena Tuhan juga serius dengan kita. Yang saya maksudkan begini, saudara, saya mau buat cerita yang paling sederhana. Kalau hari ini saudara tidak punya harapan, saudara tidak akan melangkah hari esok. Dari sisi kita, betapa seriusnya membangun harapan, dan tidak bisa membangun harapan dengan logika kita ditambah dengan fenomena yang kita hadapi. Ya, usia saya sudah hampir 58, tahun depan pensiun. Ya. Apa yang diharapkan untuk punya rumah? Kan susah, nggak bisa. Ya. Lalu kemudian saya bilang, sudah punya rumah. Seumur hidup juga rumah saya. Ya. Kalau saya cari-cari ke orang tua, ya sama orang tua saya juga udah tua baru punya rumah. Cari lagi, kenapa orang tua saya yang salah? Ya, bukan mbak saya yang salah, tapi orang tua saya salah. Kenapa saya nggak punya? Jangan memang saya yang salah. Gitu. Akhirnya menghubung diri dengan itu. Saudara, ketika mulai terpuruk di situ menyesali semua perjalanan waktu yang sudah lewat, saya tidak berangkat ke sana. Oke. Tapi ketika saya bangun rasa takut akan Tuhan, dan firman Tuhan katakan tak berkekurangan orang yang takut akan Dia, maka kemudian saya mulai berangkat. Oke, saya mau jalan. Saya kerjakan apa yang ada di depan. Saya harap, ya. Lalu kemudian saya masuk PNS. Udah lagi pensiun tahun depan. Kalau pensiun, ya, ada harapannya. Bisa beli rumah. Ada harapan. Itu yang membedakan. Nah, itu dari satu sisi. Dari sisi yang sifatnya fana. Sekarang dari sisi yang kekal. Betapa seriusnya kita untuk membangun hubungan dengan Tuhan, sebab kita diciptakan bukan untuk hari ini. Kita diciptakan bagi kesenangannya di dalam kekekalan. Di dalam kekekalan itulah kita sadar bahwa kita akan bersama dengan Dia nanti di mana. Kalau kita abai atas apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan setiap kita yang Dia telah ciptakan ini tinggal di dalam dunia, maka kita bisa berakhir di neraka. Jangan saya ngomong neraka, saudara. Serius. Kalau saudara perhatikan bicara bangsa di musuh. Tapi karena kali ini, saya pikir ini hal yang serius. Membangun hubungan dengan Tuhan yang dilandasi oleh rasa takut akan Dia,
sehingga kita tertuntun oleh kasih karunia untuk menikmati kita selama hidup di dalam dunia ini, dan ketika menghadapi kekekalan kita selesai. Gak khawatir. Kenapa? Karena Tuhan serius dengan kita. Kalau Dia tidak serius dengan kita, cukup hukum Taurat itu. Lakukan. Kalau nggak lakukan, ya kamu akan binasa. Kalau lakukan, kamu di sini, dan itu adalah hak prerogatif Allah yang telah menjadikan setiap kita. Tapi oleh karena betapa seriusnya Allah dengan ciptaannya, yaitu saudara dan saya, maka kemudian Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Serius sekali. Allah mencari manusia, maka harus direspon oleh setiap kita. Bagaimana kita mencari Allah, sampai kemudian terjadilah pertemuan antara Allah dengan kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Hari ini apa yang dilakukan oleh para pelumba dan keluarga menjadi representatif, ya, untuk menyatakan aku mencari Tuhan. Bisa saja mereka nggak perlu datang kepada Tuhan, nggak perlu, nggak ragu soal hikmat, bisa mencari di mana pengetahuan itu, mengajarkan anak, nggak perlu. Tapi oleh karena menyadari bahwa kehidupan yang Tuhan berikan atas mereka sekeluarga adalah kehidupan yang bertanggungjawabkan secara kekal nanti, itu sebabnya mereka mengantarkan anak kasih kepada Tuhan, menunjukkan bahwa mereka mencari Allah. Sampai perjumpaan itu terjadi. Kalau Allah mencari manusia sejak 2000 tahun yang lalu sudah dinyatakan. Tapi manusia mencari Allah. Alkitab katakan di dalam Roma, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saya tidak mengerti, ya. Lalu para nabi bagaimana? Allah yang mencari mereka, bukan mereka yang mencari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu sementara kita memenuhi tugas dan tanggung jawab kita, sebenarnya kita sedang mengambil bagian untuk mengatakan saya mencari Allah. Supaya saudara saya menyederhanakannya begini, saya bukan hamba Tuhan mencari Allah. Saya bukan pendeta, saya tidak perlu seperti itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang saudara kerjakan, yang dikerjakan seolah untuk Tuhan, saudara sedang mencari Tuhan. Ada orang yang berkata begini, kalau orang masih mencari Tuhan, berarti belum menemukan Tuhan. Tidak begitu konsepnya. Karena orang yang mengaku hari ini bertemu dengan Tuhan pun mereka tidak tahu apa yang mereka rasakan dalam kehadiran Tuhan. Sama seperti imannya orang Kristen. Orang Kristen itu meyakini Sang Immanuel itu menyertai kita. Tapi apa pengalaman perjumpaan bersama dengan Sang Immanuel itu setiap hari? Ya, kecuali orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, baru dia rasakan penyertaan Tuhan dalam perjalanan. Kalau enggak. Ya. Semua berlalu begitu saja. Dengan sadar bahwa semua orang Kristen disertai Allah. Semua orang Kristen ada Sang Immanuel yang bersama-sama dengan dia. Tapi pertanyaannya, apa yang didapat? Apa yang dirasakan? Apa yang dapat dideskripsikan dalam perjalanan satu hari itu bersama dengan Tuhan? Kecuali dia yang mencari Tuhan. Ya. Punya pengalaman buat pagi, bangun pagi itu susah, saudara. Ya. Punya persekutuan cakap sari, nggak gampang tuh. Ya. Ada 2 Rabu, 2 Jumat,
Sabtu muda, hari Minggu lagi datang, gak mudah. Mencari Tuhan harus menjadi hal yang utama dalam seluruh kehidupan kita. Jadi kata mencari di sini maksudnya adalah berjuang di dalam membangun hubungan dengan Tuhan. Gak mudah soalnya, ya. Kalau mudah, banyak orang-orang kudus yang kita jumpai dalam perjalanan kita. Jadi mencari Tuhan itu harus menjadi hal yang utama, lebih dari sekedar prioritas. Prioritas itu udah di atas, prioritasnya. Lebih dari sekedar prioritasnya apa? Dia harus lebih lagi. Kalau saya sudah menjadikan Tuhan dalam skala prioritas dia urutan yang pertama, dia ingin lebih dari itu. Kenapa? Nanti kalau kita membuat skala prioritas ya, yang pertama Tuhan, kedua istri, ketiga anak-anak, pekerjaan, dan terus ke pelayanan ya. Nanti akhirnya kita punya skala ini, urut-urutan ini, skala prioritas. Nanti bisa pindah nih. Ya, ketika istri sedang sakit, maka saya bisa memprioritaskan istri. Lalu Tuhan menjadi turun? Enggak. Tuhan punya kehendak kita lakukan untuk merawat istri. Ya. Tapi sekarang prioritasnya sudah lewat turun. Apa ya? Saya punya gambaran gini tentang presisi. Kita sering dengar ya, presisi. GBI presisi. Polri juga begini presisi. Itu bicara tentang nanti. GSKI juga begini. Ya, kalau lagi nyanyikan lagu himne GSKI. Ya. Lagu himne ya, dulu itu. Bisa nyanyikan. Ada himnenya gitu, saudara. Apa kita nyanyikan ya? Himne bagus juga ya. Nah, tahu nggak arti presisi? Presisi itu gini, titik, pas, sudah di tengah ya. Terus ini kan ukurannya 1 mili, ya. Itu dalam skala penggarisan 1 mili namanya. Ya, ini bisa itu 1 mili. Oke, kita buat 1 senti lah, segini, senti ya. Sepakat ya? Sepakat ya. Nah, dalam perspektif orang bisa tidak 1 mili. 1 senti. Tapi ini harus 1 senti. Ketika saya geser sedikit, gitu ya, lalu kemudian berubah, diperbesar sedikit. Ini sama, bentuknya sama. Tapi bukan 1 senti, apalagi 1 mili. Jauh. Kalau udah begini, bisa dibilang 1 senti? Enggak lah, apalagi 1 mili. Ya. Nah, banyak orang Kristen itu tidak presisi, yang penting Kristen. Tapi tidak begini. Ini Kristen nih, gitu ya. Kenapa? Hitungannya 1 mili, presisi. Apalagi kalau dirapatkan begini. Ini baru Kristen nih, gitu ya. Kalau udah mulai lebar, itu Kristen yang pada umumnya, yang penting Kristen. Dia nggak presisi lagi. Nah, kita berupaya menjadi Kristen yang presisi. Nah, untuk mendapatkan Kristen yang presisi, saudara, nggak cuma jadi slogan. Ya. Harus melampaui apa yang disebut dengan skala prioritas. Harus melampaui. Baru kita bisa menjumpai Tuhan. Jadi artinya begini, tidak semudah itu untuk berjumpa dengan Tuhan. Meskipun Tuhan juga ingin menjumpai kita. Kenapa? Karena Dia melihat hati. Ngapain kita mencari Dia, gitu kan?
Meskipun Alkitab di dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Tetapi bagaimana kita bisa menjumpai Tuhan yang berkenan untuk ditemui itu kerap kali dipengaruhi oleh hati kita. Kalau kita lagi kesal sama seseorang, kemudian kita berdoa, yang muncul bukan Tuhan, orang itu muncul. Kan saya pengalaman ya. Khotbah yang dipersiapkan sebaik apapun, kemudian ketika dibawa kepada sebuah ilustrasi, yang dibawa adalah cerita tentang itu. Nggak bergeser. Kenapa? Karena memang tidak mudah membangun hubungan yang presisi dengan Tuhan. Nggak mudah. Kalau tidak lebih gini, kalau kita harus lebih dari sekedar prioritas, maaf, apalagi cuma formalitas. Ketemu Tuhannya di mana? Kecuali Allah yang berkenan menjumpai dia bicara secara khusus, apakah itu secara audible atau vision atau apapun caranya, baru kemudian dia bisa menjumpai Tuhan. Maka tidak heran ada begitu banyak kesaksian, saya ada di satu tempat yang merasakan kehadiran Tuhan. Kemarin Pak Er cerita ada rupanya orang itu, orang tuanya meninggal oleh karena maksudnya saat Pak Eras melayani secara online kalau nggak salah begitu ya, kurang lebih begitu saya nangkap cerita. Lalu kemudian keluarga ini mencari sekolah, jumpai sekolah, lalu kemudian dapat berjumpa dengan Pak Eras. Waktu masuk ke dalam gereja, dirasakan kehadiran Tuhan yang menangis dari gereja itu, kemudian dia merasa harus ikut bersama dengan GSK Rehoboth, begitu kurang lebih ya. Karena merasakan kehadiran Tuhan. Gereja yang sama ya saya hadiri juga. Saya biasa aja belakangan ini. Ya. Kalau saya datang yang pertama kali adalah semoga bubur. Mau ketemu Tuhan di mana? Di rumah Tuhan loh itu. Tapi pikiran saya semoga bubur. Karena begitu datang sahabat pagi terus. Ya, kapan-kapan ikut dari Sabtu ya. Boleh. Setelah makan bubur kemudian menyapa, ngobrol, baru dalam ibadah lah mulai ya dekat merasakan kehadiran Tuhan dalam puji-pujian dan sebagainya. Beda dengan orang yang tadi diceritakan sebelumnya. Begitu masuk di pintu, gak ada sarapan buburnya karena itu ibadah ya, ibadah. Begitu masuk dia rasakan kehadiran Tuhan ya, wah, gitu. Di tempat yang sama. Nah ini yang disebut dengan perjumpaan. Orang yang mencari Tuhan, Tuhan melawat dia mencari dan kemudian ketemu. Dan ini tidak mudah perkaranya. Saya cerita ini karena saya juga menjadi pengalaman. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan begini, semua pekerjaan yang kita lakukan demi membangun hubungan dengan Tuhan, apapun yang kita kerjakan, apapun itu. Sampai kemudian Kristus nampak di dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang di dalam Roma pasal Matius pasal 5 ayat 48 itu. Hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna. Kalau kita standarnya prioritasnya, saya standarnya Pak Soeharto aja, lah saya aja setengah mati ya. Gimana standarnya saya? Udah saudara. Standarnya PRS juga sama. Dia dengerin khotbahnya dia. Pergumulan terus setiap hari. Malah dia lebih ekstrim daripada saya, lebih banyak santainya daripada dia. Dia hampir melewati setiap menitnya itu bersama dengan Tuhan dan selalu bertanya, Tuhan kok masih di sini nggak? Sama seperti dia setiap kali khotbah. Saudara masih bersama dengan saya, itu sama seperti dia tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masih bersama dengan saya itu.
Iya, saya enggak. Santai aja. Kadang saat saya disibukkan dengan saya mau kerjakan apa ya? Gitu. Itu yang menjadikan Tuhan sebagai prioritas. Masih begitu sudah, apalagi yang formalitas, nggak ketemu. Percayalah, mungkin saudara ke gereja tapi nggak ketemu Tuhan. Kadang saya juga bingung ya, istri saya apalagi ya, istri saya juga dulu diskusi, ngobrol, kadang-kadang dia ngomong banyak sekali ya. Saya cuma datang tentang dikit-dikit aja, kenapa? Karena yang diomongin dia itu benar semua. Benar untuk mengekspresikan fenomena yang dia lihat. Dia omongin. Dan saya menyetujui itu. Cuma kalau saya merespon, menambah ya, kan dia ingin melepas, ya, bukan ingin ditambah. Kalau saya tambah, oh si Amun begini sih, ini begini tambah, kasihan bebannya gitu. Dia harus keluarkan, ya. Jadi kadang-kadang ya saya seperti nggak menanggapi gitu, cuma satu dua aja, iya. Masa begitu ya, iya. Jadi orang yang menjadikan Tuhan dalam skala hidupnya itu prioritas yang pertama, kita harus ekstra saudara, ya, melampaui prioritas yang pertama itu, lebih dari sekedar prioritas pertama, lebih. Baru kalau misalnya kita kurang mencapai, setidaknya kita ada di atas itu, ya, di urutan yang pertama. Sehingga semua yang kita lakukan, yang kita kerjakan, yang aktivitas kita lah semua itu ya kita kerjakan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, begitu. Ya. Baru kita bisa klop ketemu dengan Tuhan. Itu yang digambarkan Daud di pasal 34 ini, saudara. Kalau baca saudara perhatikan, baik-baik baca ya. Dari masuk pasal 34. Hebat Daud ini. Hidupnya tidak selalu enak. Tapi tetap orientasi berpikirnya, saya harus berlindung kepada Tuhan. Saya harus bersandar kepada Tuhan. Saya harus menjadikan Tuhan sebagai benteng kehidupan saya. Tuhan harus menjadi penuntun dalam perjalanan ini. Padahal dia sedang berada dalam perjalanan yang paling sulit untuk dikatakan. Pernah sampai ke cerita di Gua Adulam. Daud sampai di Gua Adulam. Itu tempatnya para perampok sebetulnya. Tapi akhirnya dilukis semua orang-orang jahat itu menjadi pengikut Daud. Sehingga Daud punya prajurit yang berani mati. Karena mereka para penjahat. Tuhan ubahkan. Luar biasa. Saudara kasih Tuhan, dinamika hidup mencari Allah harus menjadi dinamika hidup yang permanen di dalam kehidupan kita. Karena konsep mencari Allah di sini bukan belum bertemu dengan Allah. Konsep mencari Allah di sini adalah mencari perkenanannya dalam melewati setiap detik kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Karena bukan untuk di dalam dunia ini saja kita mengharapkan harapan, tetapi untuk masa depan di dalam kekekalan. Kalau takut akan Tuhan memeliharakan kehidupan kita karena tidak berkekurangan katanya, ya. Terlebih lagi ketika kita meninggalkan dunia ini, orang yang takut akan Allah mendapatkan tempat. Maka carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Apa respon kita? Ya. Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan katakan mata Tuhan menjelajahi bumi mencari orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang berusaha untuk memiliki hubungan yang harmonis dengan Dia.
yang sedang mengerjakan itu hari ini. Karena hari ini banyak orang Kristen yang juga tidak ke gereja. Tapi yang ke gereja hari ini adalah orang-orang yang mencari Allah dalam kaitannya untuk membangun hubungannya lebih harmonis. Ya. Sehingga apa yang Tuhan katakan, cari dahulu kerajaan Allah itu terjadi atas kita. Ya. Ayat yang ke-11 saya akan baca buat kita di dalam Mazmur pasal 34. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Kenapa? Karena kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita. Hanya orang yang mencari Tuhan memahami ayat ini. Orang yang tidak mencari Tuhan, segala hal yang buruk itu menjadi kesialan bagi dia. Tapi bagi orang yang mencari Tuhan beda. Pasti ada kebaikan, pasti ada kebaikan. Apa ya kebaikan ini? Saya belum menemukan kebaikan. Saudara di zona yang salah, jangan cari kebenaran. Nggak ketemu. Zonanya udah salah. Masa mau cari kebenaran di zona yang salah? Nggak ada. Tapi kalau cari kebaikan pasti ketemu. Pasti ada maksud Tuhan di sini. Pasti ada maksud Tuhan. Sudah malam, tiba-tiba ban motornya kempes. Harus dituntut. Mau kemana sana? Tiba-tiba waktu menunggu, lihat dompet. Nggak ada KTP-nya. Duitnya banyak, bukan? Ya, saya juga mau bangun harapan, bangun aja ceritanya ya kan. Oke, baik. Ironisnya adalah banyak orang yang menginvestasikan waktu, pikiran, tenaga, dan seluruh potensinya ke banyak hal yang tidak mengarahkan hidupnya mencari Allah. Bekerja cari duit, betul. Ya. Tapi coba kerja bukan cuma mengisi kesibukan, kerja cari duit untuk memenuhi kebutuhan hidup, selebihnya untuk memuaskan sedikit keinginan, ya, selebihnya bagi kemuliaan Tuhan. Bisa nggak dibalik skala prioritasnya? Kerja untuk mendapatkan duit bagi kemuliaan Tuhan. Mengubah itu saja, saudara. Ya, kerangka berpikir kita mengubah begitu saja, susah. Terus kita masih mau bilang Tuhanlah prioritas hidupku. Nah, nggak salah tuh. Oh begitu aja susah. Makanya tidak mudah. Ya. Itu sebabnya Roh Kudus menolong kita, saudara. Atau kita coba simulasi. Hari ini kita mau menengadah kepada Tuhan. Ya. Mungkin kita tidak perlu naikkan wajah kita melihat ke langit, ya, nggak usah lah. Tapi hati kita ya. Kita coba berimajinasi, membuat simulasi seperti minggu lalu ya. Saya lagi suka begitu ya. Apa mulai halu dan gimana? Saya juga nggak tahu ya. Kalau kemarin kan dia ada di sini, iman dua tuh yang berkumpul di dalam nama Yesus hadir di situ. Maka kalau Yesus hadir di situ, coba tanya, ya, apakah kekristenan kita sudah seperti kehendak Bapa atau dulu minggu lalu? Sehingga ya, kalau sekarang ini, Tuhan ada di sini, dia kan mencari kita, ya. Tuhan ada di sini, lalu Tuhan berkata, aku mencari engkau. Aku sungguh-sungguh mau membangun hubungan yang harmonis dengan engkau. Kira-kira apa jawab kita?
sebelahnya tahu, segala yang tahu, ya. Kita bisa memulai dari hari ini. Tuhan, aku mau lebih dari sekedar menempatkan Kau dalam skala prioritas yang tertinggi dalam hidup saya. Saya harus melampaui itu. Maka sikapnya adalah seperti seorang pemburu Tuhan. Ada judul sinetronnya ya, pemburu Tuhan. Kita harus menjadi pemburu Tuhan. Cari tahu, lihat dulu. Ada 2 Rabu nih, jam berapa nih? Ya, tolong ingatkan saya nanti ya. Hari Rabu. Gitu ya, diingatkan. Linknya sudah dibagikan, ayo masuk. Jumat ada lagi, ya. Kamis komunitas ada lagi, ya. Sabtu ada lagi. Seorang pemburu Tuhan dia akan mencari Tuhan terus. Ya. Jadilah Tuhan selama yang berkenan ditemui dan orang-orang yang benar tidak akan berkekurangan. Orang yang takut akan Tuhan itu. Saudara dikasih Tuhan, kita masih punya kesempatan untuk itu hari ini. Sebab di mana ada kemauan untuk mencari Tuhan, pasti Tuhan memberi banyak jalan dan pertolongan kepada kita. Buat kegiatan kita sepanjang minggu saja, mungkin itu cukup. Cukup untuk pemula. Cukup untuk pemula. Karena bagi seorang pemburu, jiwanya itu terus mencari. Dia akan terus. Ya. Sampai satu hari kita akan melihat betapa beruntungnya kita, orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tiada hentinya kami Tuhan untuk duduk diam mendengarkan sabda-Mu, mencari kehendak Tuhan. Tuhan, kalau pagi hari ini Engkau berkehendak kepada setiap kami untuk membangun hubungan yang lebih intim, lebih harmonis, bukan sekedar bicara prioritas, tetapi melampaui prioritas. Sehingga dalam pencarian kami akan Allah, tidak sekedar formalitas. Tuhan, kami ingin mengambil bagian di sisa umur kehidupan kami untuk mencapai kesucian setinggi-tingginya di hadapan-Mu, dengan melakukan pekerjaan Tuhan sebesar-besarnya untuk memenangkan jiwa-jiwa sebanyak-banyak. Melalui kehidupan kami, banyak orang mengenal Tuhan di dalam Kristus Yesus, sebab kami menjadi representasi dari kehadiran Tuhan dalam dunia ini. Tolong kami Tuhan, tidak hanya cakap menyuarakan kebenaran, tetapi juga melakukannya, sehingga ada jejak-jejak yang mengikuti jejak kami. Terima kasih Tuhan. Dalam